Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan NIM 2215040063. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amania dengan NIM 2215040048. Dan saya Satnasari Haziluan dengan NIM 2215040069. Selanjutnya, materi ini akan kami sampaikan secara bergantian ya teman-teman. Mari kita simak bersama. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengetahui dan mengerti mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Seharusnya, kita sebagai warga negara Indonesia tidak melupakan sejarah dari bangsa. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi pesan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di depan MPRS pada tanggal 17 Agustus 1966. Pidato tersebut dikenal sebagai pidato Jasmira, dan ungkapan tersebut terkenal hingga sampai sekarang. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi dari bahasa Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia? Sejarah bahasa Indonesia. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau yang telah menjadi lineage French sejak abad ke-19. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi bahasa Indonesia karena merupakan bahasa asli milik pribumi dan telah mengakar di seluruh wilayah Indonesia. Diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia secara rutin setiap 5 tahun sekali, kecuali pada saat awal kemerdekaan. Waktu penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kongres Bahasa Indonesia 1 diselenggarakan di Solo tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938. B. Kongres Bahasa Indonesia 2 diselenggarakan di Medan tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1954. C. Kongres Bahasa Indonesia 3 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1978. D. Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta tanggal 21 sampai tanggal 26 November 1983. E. Kongres Bahasa Indonesia 5 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. F. Kongres Bahasa Indonesia 6 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1993. G. Kongres Bahasa Indonesia 7
diselenggarakan di Jakarta tanggal 26 sampai tanggal 30 Oktober 1998. H. Kongres Bahasa Indonesia 8 diselenggarakan di Jakarta tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. I. Kongres Bahasa Indonesia 9 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. J. Kongres Bahasa Indonesia 10 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2013. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedudukan bahasa Indonesia. Menurut S.T.B. Pramukti pada tahun 2014, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk di bumi Nusantara dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang didapatkan di Bukit Talang Tua dan Karang Brahih serta batu nisan di Aceh, sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara antara lain: pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Ketiga, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Kesimpulan dari materi kami ini adalah bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau atau Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1998. 2. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Alat perhubungan antar budaya antar daerah, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. 3. Bahasa Indonesia di dalam kedudukannya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.